semuanya. Acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu, mau'izatul hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Jamhur SAG. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iyalah, sabarlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Pak Lurah atau yang mewakili atau perangkatnya, kemudian Ketua RW, RT di sekitar Masjid Hidayatullah ini, kemudian pengurus Masjid Hidayatullah dan perangkatnya yang kita hormati, kemudian Bapak Ibu jamaah utusan Masjid Surau Musalla sekitar Tembilahan Hulu ini, kemudian yang kita muliakan para alim ulama, para ustadz dan guru yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kita muliakan, para orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, tokoh ibu-ibu, ya. Izin Bapak Ibu malam ini saya berikan ceramah di hadapan kita bersama. Bukan berarti saya lebih alim, tidak. Ya. Kemudian Ketua Panitia Peringatan Isra wal Mi'raj dan seluruh anggota panitia yang sudah bertumpuh lusuh bekerja keras sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu kita bisa mengangkatkan acara peringatan Isra wal Mi'raj ini. Alhamdulillah dan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam kita selalu dalam keberkahan, dalam ampunan, lindungan dan rahmat Allah, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat kubra dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, barangkali penceramahnya malam hari ini tidak asing. Saya banyak kenal wajah jamaah semua. Ada yang dari Masjid Najidul Rahman,
Surau Al-Falah, Masjid Alimul Huda itu ya. Jadi malam ini Pak penceramahnya kada dari luar, dari Parit 7. Ya. Karena saya tinggal di Parit 7. Ya kerja sehari-hari di Sabta Marga, di Madrasah Nurul Jihad. Di sana hari-harinya. Tapi asli Banjar. Saya ayah Banjar, mama Banjar. Asli Banjar nih Pak. Cuma ke Banjar kada suah. Tah Pak Ustaz Anwar suah ke Banjar. Ada suahnya sama kita lihat. Ini Pak grup Simtutural sudah suah ke Banjar lah, belum lah? Sudah sebagian suah loh belum juga. Karena kita coba ke Banjar. Kita boleh kampung aja karena. Bapak Ibu yang berbahagia, ya asli Banjar dapat bini orang Banjar pulang. Ya, alhamdulillah. Berarti anakku asli Banjar, Pak. Asli. Dulu kami pendidikan di Padang, Sumatera Barat. Saya selesai sama Pak Ustadz Ridwan tahun 1995. Jadi bahasa Minang, ayo saya pernah melawan bahasa Minang, kulawan sini. 4 tahun di tanah Minang, ya di ranah Minang, mengerti betul adat orang sana. Tapi yang kita tetap ahli sunnah wal jamaah, jangan salah paham, di Wahabi nih. Nah, kada Wahabi kada. Karena di daerah sana itu ada yang asli yang Muhammadiyah, yang ahli sunnah wal jamaah juga ada. Nah, tidak seperti yang kita sangkakan. Nah, jamaah yang berbahagia, pekerjaan sehari-hari tenaga pendidik di Madrasah Nurul Jihad. Ibu-ibu kalau anak sana boleh, anak ibtidaiyah kah, sanawiyah kah, aliyah kah? Ya, ini Pak Imam kita Imam Al-Huda nih, Pak Abdurrahman Siddiq. Ini juga ikut tenaga pendidik di MI-nya, Ustaz ya. MI alhamdulillah tahfiznya. Ya anak-anak yang mau tahfiz diajari, mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga bisa menghafal Quran. Ya beliau lebih aktif di Al-Huda. Nah ini jamaah yang berbahagia, itu perkenalan saja. Anak berapa Ustadz? Ini dia nih. Anak Bu 1 tambah 1 sama dengan 6. Berapa Bu anak Bu? Oh jamaah. Berarti anak 4. Banyaknya anak Ustadz, kami berdua juga aja. Orang Bahari ada yang 17 anak Pak. 17 anak. Aku Jusidin anakku 17 Ustadz. Tapi aku kada kayak kanakan begini. Anak 2 cakap kuitan. Paham lah ke bahasa Banjar leh. Paham lah. Anak 2 cakap kuitan. Haraku, ani aku dulu 17 sanggup kujaga Jusidin. Oh hebatnya orang Bahari. Orang Bahari hebat Bu. Bahari itu juga ada peribahasa banyak anak banyak rezeki. Betul tidak Pak? Bujur tuh, jangan disalahkan. Karena rezeki adalah takdir Allah yang menentukan, kita jangan takutan. Jangan takutan. Ini yakin nih Pak. Wah Ustadz madahi kami Tuhan pada situ, ya kan? Cuman begitu memang rahasianya Allah. Allah tuh maha kaya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini Allah yang nanggung rezeki. Tapi yakin Pak? Yakin. Kalau kada yakin dari can ya juga kah aja. Paham kada beberes. Ya, itu karena tidak ya yakin. Ini jamaahnya belum bahagia. Baik Bapak Ibu yang mulia, malam ini materi kita peringatan Isra Mi'raj. Judulnya adalah dengan peringatan Isra Mi'raj kita tegakkan sholat 5 waktu. Jadi sembahyang itu jangan disia-siakan. Ustadz nyuruh kami sembahyang, kami dahulu sembahyang pada Ustadz. Ya, jujur lah. Kadang-kadang jamaah sholat ini kita bisa abaikan. Bu ya, oh jamaah. Kenapa kita abaikan? Karena kita masih hubud dunia, sibuk cari duit, sibuk kegiatan, sibuk acara, akhirnya sembahyang lepas. Yang berat tuh sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar kita sibuk, memang sholat asar tuh enak kerja Pak. Begawi itu bepaluhan, sudah asik, laung, tidak panas, akhirnya waktu hampir habis. Coba sadari Lenong. Kita kan pekerja gitu semua ini. Nah, bagi orang-orang yang di kantor mungkin kayak itu juga. Ya. Tapi kalau guru kan ada yang bulik jam 5 ada kan? Ya, ini jemaah salat subuh begitu juga. Subuh as-salatu khairum minan naum. Kalau di Mekah azan pertama jam 4 tuh Pak Ustadz Anwar ya. 1 jam azan pertama baru azan kedua. Azan kedua masuk. Jadi azan pertama itu 1 jam baru masuk waktu sholat. Kalau kita azan pertama
langsung tamat. Ini dia nih. Itu yang kadang-kadang kita kesiangan sembahyang. Kenapa? Karena azannya sekali. Bisa deh kayak di Makkah. Pak Al-Huda begitu, Ustaz ya. Al-Huda di azan 2 kali. Azan pertama 1 jam. Kemudian azan berikutnya. Dulu entahlah sekarang pun jarang kalau sembahyang di Al-Huda. Ya paling Ramadan beneran sembahyang ke sana. Kalau ada jadwal kultum jauh pada 7 ke sana. Jangan pecah ban di jalan subuh kan. Ini jamaah sudah. Jamaah yang berbahagia. Peringatan Isra Mi'raj ini kita imani, Bu. Kita imani itu kita yakini, karena menurut logika akal tidak mungkin bisa Rasulullah itu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam, tak mungkin. Menurut akal, matematikanya tak cocok. Tapi diyakini dengan iman. Dengan apa, Bu? Dengan ada mungkin ya ulun begitu naik pesawat dulu bagi saya sedikit naik dari Batam ke Kuala Lumpur. Lihat itu masih pesawat kecil tuh, kayak buat 40 harga gelebak jago gugur nih jadi tapai ya kan, buat pesawat kecil naik di atas 1 jam dari Batam ke Kuala Lumpur sampai kita lihat, mak ini andaikan jatuh pulang nama saya nih, bukan balik nama pulang nama, begitu takut. Tapi begitulah keadaan sampai Kuala Lumpur ya. Kami berangkat ini kisah sedikit kalau apa kada kaungahan kadalah contoh aja nih. Ya, rencana berangkat jam 5 karena pesawatnya delay terlambat, berangkat jam 7 malam, semua makan ditanggung oleh maskapai. Jadi makan sangat kanjangnya terserah situ kada bayar. Kawan di situ napas liur dah. Napas liur kan dibayar, makan buah-buahan lah, selah makan nasi kan. Nah, jam 7 terbang, 9 jam di pesawat, apa Bu yang kita dalam hati kita andaikan gugur pesawat nih ada decan lagi nih. Tapi dengan karena panggilan iman, panggilan yakin kita untuk ibadah. Nah, jadi perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj tadi kita yakini dengan iman. Ini dia. Kalau dengan akal tidak masuk akal. Kenapa jamaah? Rasulullah itu sebelum di Isra Mi'raj kan beliau itu ditimpa ujian-ujian berat. Mana Pak ujian berat? Yang pertama, bini tercinta meninggal. Kalau istri meninggal, mudah-mudahan aku jangan dulu. Kalau istri meninggal, kan ibu lelakian nih, munsawat bini meninggal, kayak apa orang kehilangan batu dacing. Kalau batu dacing nimbang itu kadingkat lagi, itu udah kada jelas lagi itu. Bujur balah. Bujur. Nah, ini yang ditimpa kepada Rasulullah. Sedih Rasul karena Siti Khadijah itu, Bu, orangnya selalu mendampingi suami, menghibur suami, tak pernah membebani laki. Ada laki gundah, Khadijah langsung menghibur. Bang, sabar bang. Pokoknya Rasulullah itu terasa betul arti daripada Siti Khadijah itu. Dan Siti Khadijah banyak melahirkan putri dan putra. Dengan Siti Khadijah Nabi dapat anak. Bini-bini yang lain tidak. Ini jamaah. Ya, meninggal bini. Kemudian ujian yang kedua apa Bapak Ibu? Meninggal paman tercinta Abu Talib. Abu Talib ini seorang tokoh disegani. Meninggal, tentu orang kada segan lagi mana Pak? Cobalah kita mau di lorong tuh marinaan PRT. Wah, ungah dah. Kita tahu nih kemenakan RW nih. Wah, kenapa ada disegani? Pas kada lagi RW-nya. Ya kawan, kau RT-nya kada bau ungah. Nih, kada dican lagi. Nah, meninggal paman tercinta, Nabi sedih. Orang kafir Quraisy makin membidas Rasulullah. Tapi yang sedihnya Bapak Ibu adalah Nabi Abu Talib itu tidak sempat masuk Islam. Nah, ini yang sedih Rasulullah nih. Tidak sempat memeluk agama Islam. Berarti masih kafir. Ya, bagaimanapun Rasulullah mengajak, tidak terbuka hatinya. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, malam ini kita hadir di masjid ini. Kata Pak panitia ini bukan melihat Ustadz yang ganteng, perasaanku kada ganteng kada. Tuhan dari 53 umur dah kada ganteng lagi Ustadz. Ganteng itu 17 deh, semuanya kancang. Mata jelas dem ini. Mata keriput, penglihatan kabur, pendengaran kada jelas. Banyak hal tapi belum tuli itulah. Yang salah paham sudah mulai menurun. Ya, kada apa-apalah, kada apa-apalah. Nah, ini jamaah ya. Meninggal paman, Nabi sedih karena belum sempat masuk Islam. Yang ketiga ujiannya apa Pak? Yang ketiga umat Islam ditekan oleh kafir Quraisy.
tidak bisa belanja ke Mekah, sehingga di embargo anak belanja ngalih, kada ditekan, sehingga banyak yang kafir, banyak yang keluar dari Islam. Kan berat ujian Rasulullah ini, berat. Ini latar belakang yang pertama. Yang kedua, latar belakang kedua, langit dan bumi ini suah bepandir. Uja langit, bumi, kan bu kayak kita juga bisa keungahan nih. Bumi, kau adalah kayak aku nih. Kalau aku malam terang, lihat ada bintang, ada bulan, bumi adalah. Di bumi ada listrik, terang aja juga. Oh, ini kata langit nih. Wih, bumi, aku di langit ada aras. Bumi adalah. Di langit ada Baitul Makmur. Setiap hari malaikat tawaf 70.000. Bumi ada, kata bumi ada. Kami Ka'bah, Baitullah. Ya, begitu langit merasa ungah lah bahasa kita tuh. Apa kata bumi? Wahai langit, seperti yang saya ceritakan gitu adanya, tapi di pundakku ada Rasulullah Muhammad SAW. Di langit adalah. Di sini langit sedih deh. Di langit kada ada Muhammad, Nabi belum sampai ke langit. Oleh sebab itu mohon kepada Allah, ya Rabb, angkatlah Muhammad itu ke langit agar saya sama derajat seperti bumi. Ini latar belakang kedua nih. Begitu mulainya Rasulullah, Bapak Ibu. Rasulullah itu mulia. Kalau kita mau dapat syafaat, Bu, mau tidak ditolong oleh Nabi Muhammad? Yang bisa nolong kita di akhirat nanti cuma Nabi Muhammad. Yang lain tidak bisa. Ada syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat ulama. Yang Nabi ini unggulan kita nih. Doa Nabi yang beliau tahan sampai hari ini, sampai beliau wafat adalah doa syafaat kubra nanti di hari kiamat. Mohon kepada Allah akan berikan syafaat kepada kita. Nah, ini jamaahnya berbahagia. Ya, jadi setelah dua latar belakang tadi, Nabi kan sedih, kemana Pak larinya sedih Rasulullah? Kalau kita mun hati gundah gulana, kemana cari hiburan Pak? Oh jamaah, lakian kemana hiburan mun kira ini kepala kemana aja? Ada kopi lah, nang ada bibir habang tuh lah. Itu lain tuh, cakar nang umah boleh kena ke kerambol kah? Main kerambol, main biliar, main domino. Kemana Pak? Mungkin kita lebih ke sana. Tapi Rasul ajarkan tidak. Rasul dalam keadaan hati sedih, beliau ke masjid. Ya, ke masjid. Kita gini kayak itu juga Pak. Kalau sudah ke masjid, tenang pikiran. Betul tidak Bu? Kagak nangan lagi hutang. Tidak ada lagi masalah. Memang masjid tenang. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman aman, tentram hatinya dengan zikir kepada Allah. Zikir itu ingat dengan subhanallah walhamdulillah atau baca kalimatun thayyibah itu zikir tuh Pak. Ya, ketahuilah dengan zikir tenanglah hati, tentram hati kita. Cobailah Bu, kita jamaah ya, masalah kadang-kadang ada aja, masalah anak, masalah menantu, macam-macam masalah. Menenangkan ini pakai apa? Pakai pil tidur kah? Jangan ya Pak, jangan pakai tidur Pak. Tetap makan tidur 5 biji baham kada bangun lagi guring taruh. Jangan bawa ngaji Bu, bawa pergi yasinan ya. Karena begitu jamaah, ketika kita membaca Al-Quran atau surah Yasin yang sifatnya huruf Al-Quran, melihat saja kita sudah dapat pahala. Melihat hurufnya baca pahala, dapat pahala. Membacanya juga dapat pahala. 2 sudah. Ada 4 Bu Pak yang kita mendapat pahala melihat. Yang pertama, memandang Al-Quran. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau yasinan tuh ambil yasin, lihat. Kalau berhafal gimana? Bagus saja. Tapi cuma 1 dapat pahala, bacaan saja. Tapi begitu kita buka, lihat surah Yasin atau Al-Quran kita baca, kita lihat 2 pahala. Pahala melihat 1, membaca 1. Ibu pilih 1 atau 2 Bu? Pilih 2. Itu melihat Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, memandang wajah orang tua kita. Ayah kita, ibu kita. Masih hidup tak kira-kira Bapak Ibu? Yang masih hidup, memandang wajah orang tua itu ibadah, pahala.
Datang ke rumah kuitan, lihati wajah mama. Mama kau ni Tuhan sudah gigi benar tapi ada lagi Tuhan sini dipandang wajahnya pahala. Ayah kayak itu juga. Amunnya anum ke Tuhan sama. Tapi boleh tinggali duit. Jangan pandang aja boleh kada tinggali duit aja sidin apa pada dua nak tinggali duit. Oh jamaah paham kok ya? Oh jamaah paham kan? Kasih orang tua duit, aku boleh lebah. Masalahnya dia pun berduit, no? Orang tua tuh berduit, tapi pemberian anak beda loh. Beda sama uang dia sendiri. Apa dalam hatinya? Umanya Udin neta makani kita hasil anak. Betul tak Pak? Aku ini belum menantu lagi sebenarnya, tapi mun anak bagi duit, ada duit aku senang hati tak? Ya, banyak sedikit berarti anak peduli sama kita. Ada orang ngeluh Pak, aku nguliahkan anak aja, sudah tamat ku kawinakan ini 4 lakinya, aku kada suah merasai duitnya. Ini sayang kan ya, suah merasai duitnya. Jadi kalau sudah kawin juga kasihlah orang tua, itu saja. Jangan pisit benar. Kadang-kadang anak kada pisit, bininya pisit yang duit apa? Mana duitnya sini bang? Bagi abah tahu harus hadir bagi abah kupang juga, ya kan? Jadi bagi abah kita, abah bini bagi juga. Ini jamaah deh. Kadang-kadang kita terbalik. Mentuha kita sayangi, orang tua kita abaikan. Ini dia tak mau nih. Kalau orang tua kita kasih udang galah, mentua udang galah juga. Betul ya Pak? Kalau orang tua kita kasih udang batu, tahu lah udang batu. Orang tua pun begitu. Artinya sama-sama supaya hatinya senang. Mau Ustadz kayak Pak Ianya, aku mentuha aku udah ada lagi bang. Nyaman aku nyambat. Peninggalan. Nah ada mentuha anak anonomnya ada mentuha nih. Jadi ngabdilah sama orang tua. Kalau kita yang tua nih malah jadi orang tua sudah. Jadi memandang wajah orang tua bapak ibu dapat pahala. Yang ketiga memandang wajah ulama. Malam besok Pak Ustadz Muiznya ada acara haul ya. Oh Ustadz banyak ulama itu lihati muha ulama ada. Melihat wajahnya saja Pak dapat pahala. Kenapa mereka orang-orang soleh, namun kita ibadah kita masih rungkang lagi. Belang kambingan tuh 2 juga, amu kada hirang putih. Ya kan? Zuhur sembahyang, maghrib, subuh, isya kada. Kita belang kambingan nih. Ya, masih syukur yang belang babi 3. Belang babi lah. Maafnya ada istilah belang babi itu kan kayak itu. Kalau New York itu kan ada belang babi hampir kering. Itu ada 3-4 warna. Kita masih belang kambingan. Melihat orang saleh Pak. Jadi orang-orang alim lah, bila orang cangang jangan sarik. Nggak punya cangang ada hutang kah? Kada kayak itu. Boleh ngambil barokahnya Pak leh. Amun aku dicangangi marah. Tapi aku kada alim dia biasa aja sadai. Biasa aja orang aja aku paling ini memanan duit nih. Nah, ini jamaah yang berbahagia melihat wajah ulama, wajah guru kita dapat pahala. Yang ketiga, yang keempat, melihat wajah Ka'bah. Oh di rumahku Ustadz ada Ka'bah ganal kayak triplek ganalnya. Itu ada Ustadz Muiz itu ganal dong. Karena beliau terapel Madinah masih lah Ustadz terapel Madinah Ustadz. Masih mana umrah hubungi beliau. Pokoknya mon orang 30 beliau mungkin dapat 29,5. 500 ya kurang selesai. Karena apa lah yang penting pandirnya kenalan dulu. Nah ini jamaah. Melihat wajah Ka'bah sebesar apapun kalau hanya gambar tidak dapat pahala. Kapan dapat pahala? Setelah melihat wajah wujud yang asli. Ustadz melihatnya dulu waktu umrah. Ada nak kada melihat Ka'bah. Aku takutan benar begitu masuk Masjidil Haram itu aku jalan kada melihatnya. Jangan melihat kada melihat Ka'bah, iya dah. Karena jamaah yang mulia di Mekah ini sedikit kada keungahan loh. Mekah Madinah itu apa yang kita ucapkan bila sombong langsung cash. Aku sakit betis nah. Jadi jakawan Ustadz ini sakit betis tuh, mbah tuh enggak apa-apa. Aku sakti pang, jembah tuh kan, naham jam hatiku nih. Pagi nyebat sakti patang garing dah, sampai isuk garing. Jadi jangan salah kalau di Mekah Madinah kabul. Coba nak tulak lah. Coba jangan judi tetap tabung aja. Ya berangkat ke sana. Bapak Ibu yang berbahagia di sana langsung. Ya dosa kita di sini pun kalau tidak bertaubat nampak di sana Bu. Nampak Bu. Jadi lawan laki kan minta maaf sini, bang, minta ridho bang, sambil menangis lah, minta duit. Karena apa yang jelas hati kita tulus. Kalaupun ada salah di situ langsung sholat tobat.
Dah Ustaz Mues leh kayak itu loh leh. Itu kan langsung salat taubat langsung hilang, Pak. Saya nih maaf cakap lah. Saya ada satu teman kemarin minta tunggu di Masjid Nabawi itu dekat WC depan itu, Pak, dekat Hotel Taibah. Kami tunggulah, tak muncul-muncul. Tak muncul sampai kami berangkat ke Makkah. Ketemu di hotel. Pak, tadi kenapa tak datang ke sana atas kami jaga? Saya tak ketemu lagi cari. Kataku, masa iya Pak, kami aja lah di situ, aku remehkan lah gitu. Kami ada di situ Pak, kami tunggu. Rupanya sampai ke Makkah dompetku hilang. Mana lah jaku dompetku, astagfirullahaladzim, ya dah habis dompet, makan duit di situ nih. Kadang hingkat belanja lagi. Jadi gimana? Hendak sembahyang asar, sibuk cari dompet. Kawanannya turun ke Masjidil Haram dan sembahyang asar nih. Ulun karena dompet kada ada, kada sembahyang pas sembahyang di hotel. Kayaknya kan pas depan pintu Masjidil Haram tuh. Jadi sholat taubat di situ, sholat taubat baru sembahyang asar. Begitu dibuka seliting, mencungol dompet di situ. Ini kejadian saya nih, pengalaman saya. Jangan disambat aib lah. Cuma salahnya tadi sedikit aja meremehkan kawan. Langsung karena astagfirullahaladzim. Ustaz ini banyak juga kan kisah dari ya. Lah, ya yakin lah kena. Tetaplah siapa orang cuma rahasia, tapi pengalaman ini perlu kita bagi jemaah. Ya, perlu kita sampaikan karena bagaimanapun di Mekah Madinah itu pahalanya sekali sholat di Mekah 1000 kali dibanding masjid lain. Di Masjidil Haram sekali sama dengan 100.000 tempat lain. Kesalahan pun kayak itu juga. Nah, ini dia nih. Hati-hati banget. Bu ya, hati-hati betul nih, kisah saja nih. Ketika melihat Ka'bah, kita lihat pahala terus dong. Orang yang sholat di depan Ka'bah, matanya bukan ke tempat sujud. Allahu Akbar. Sana aja bacaan melihat. Itu sunnahnya ke sana, bukan kalau kita kan sampai sujud sini. Kita langsung lihat ke sana. Itu Bu, berjerijihan banyu mata. Kenapa berjerijihan sedih sampai ke sana, ya Allah aku kau undang. Ada juga orang dulu zaman bahari depan Ustadz, di hadapan saya ceramah sini, hantak Ustadz berjedihan bau matanya. Ujar kawannya sadar mungkin kawanku merampok, atau mungkin kita merampok lagi dah. Ya Ustadz haram merampok, tak nangisnya nih. Haram. Jadi bulik kawan bertakun, ngapa kau sadar kata Mang Ustadz tadi? Pindah menangis. Ya kada, aku kada sadar. Apa kau menangis? Nih jatah kapit nibung murid kena. Rupanya tak kapit nibung benar, kada sadar kada. Ini contoh aja lah. Tapi kalau depan Masjid Nabawi depan Ka'bah, siapapun tetap menangis. Ustadz kada menangis kada leh. Menangis juga leh. Apa yang sebab menangis itu zauq perasaan. Kusuk Pak, tidak ada bandingnya. Nah ini jamaah. Jadi karena Bapak Ibu mau hendak umrah, ini Pak Ustadz Muiz ada, boleh daftar sama beliau. Awan ulun boleh juga. Ulun kemana? Aku carikan terapel. Ada Bapak. Selasa ini berangkat tuh musafir di Masjid Pancasila. Saya bilang yang berangkat di masjid itu boleh, tapi impak jangan lupa loh. Impaknya jangan lupa lah Pak Gunawan ya, iyalah pakai masjid berangkat di sana, impak baginya barang nggak untuk kebersihan untuk token listrik kan? Itu berangkat Selasa nanti 50 orang dari musafir. Kemarin Azam Khalil Baitullah 150. Sebelumnya yang lain juga boleh pakai. Kenapa mobil tidak boleh masuk? Karena masuk mobil ini stop oleh perhubungan. Anak keluar sedikit kah banyak kah? Gitu. Di sanalah mereka enak di bis. Nah ini jamaah contoh ya. Jamaah yang berbahagia itu berbagai pengalaman. Tidak keungahan karena hanya sekali. Nah hanya sekali unggahnya bukan begitu. Kawan ada yang sudah 4 kali Pak Haji Muiz itu berapa kali Pak Haji? Oh Pak Haji, berapa kali umrah dah? 3 kali haji sekali 4 berarti 5 kali sudah. Karena keungahan ulun tuh begitu ke sana, saya perhatikan Pak, perhatikan saya banding. Orang sembahyang di Mekah dengan kita sini beda. Kalau kita takbir Allahu Akbar, nah langsung macam-macam Bang ya. Allah Akbar. Ada yang langsung kayak ini aja. Bacaan mata kok keliling gimana tuh? Jelalatan mata kan? Kalau kita makruh itu. Makruh mata kalau terlihat mantan masuk masjid, nah lain belang nih. Umpama kan kada khusuk lagi. Sunnahnya mata kalau di sini ke bawah. Nah jadi begitu jamaah yang berbahagia, ini bedanya kalau di Makkah Madinah kuburan orang kada ada berhias kayak kita. Kalau kita berhias minta ampun. Sana coba hendak berdoa di dalam kuburan, usir polisi misalnya. Diusirnya haram, tidak boleh. Kada boleh. Kenapa? Minta kepada Allah bukan ke kuburan. Maksud kita kan wasilah. Ini orang saleh, kita berdoa di situ, Allah dengarkan doa kita, kabul, itu yang kita harap. Tapi karena dia Wahabi, kada boleh karena
haram, tidak boleh. Bahkan di depan raudhah pun kalau berdoa kada boleh diusirnya tuh. Ini pengalaman yang kita lihat. Saya ambil perbandingan sajalah. Kemudian semangat orang ibadah, Bu, tidak ada lunturnya. Orang ibadah sembahyang itu semangat banget. Jam 1 ke jam 2 turunan ke masjid, awak tarik selimut. Itu kan? Kalau biasa di sini tarik selimut, sana kayak itu juga. Insya Allah bagi yang rajin ke masjid, ahlus sholah, sampai ke sana pun nanti rajin sembahyang. Ini jamaah yang berbahagia. Ya Bu, salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sudah. Nabi sebelum Isra Mi'raj dibelah dada. Operasi Jibril. Ini sudah sering kita dengar nih. Kenapa dada dibelah? Dibersihkan hati. Kenapa hati Pak dibersihkan? Karena hati kita nih yang sering dimasuki iblis, setan. Kalau hati masuk ke dalam setan masuk ke dalam hati kita, pikiran selalu negatif. Melihat orang rajin ke masjid, ya rajin ke masjid, mentang jadi pengurus. Nih, jadi pengurus salah juga. Kada jadi pengurus, kada ke masjid, salah juga. Karena hati sudah dimasuki iblis, setan. Bu ya, lihat kawan mobil hanyar. Wah, jah mantang, kan mobil hanyar dapat warisan, Pak. Padahal tidak warisan, ada harta lain umpama. Karena tadi sudah ada suuzon, buruk sangka, iblis setan dalam hati kita selalu jelek pada orang, selalu buruk, selalu salah. Ini jamaah, itu dibersihkan. Hati Nabi dibersihkan, bukan Nabi itu diserangi setan, tidak. Contoh, tamsil kepada kita. Dibersihkan hati. Setelah bersih dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan 4 hal. Pertama, sifat helman. Helman, masuk ke helman itu lembut, agar kita menjadi orang yang lembut. Lembut apa? Lembut itu empati, penuh perhatian. Melihat kawan mata 5 watt juga lagi, takutnya kenapa? Maka sedih benar. Anu jah aku tapi beberes, tak kasih bentuk. Hingkat lagi itu. Kada hingkat dia bentuk nyaman banget karena manjanya. Artinya ada sifat empati, punya perasaan. Ya, punya perasaan. Nabi Musa alaihi salam, ya, ada umatnya yang ibadahnya 500 tahun. 500 tahun deh ibadahnya. Ya Musa, tanyakan kepada Tuhan, di mana tempatku di sorga? Ya, suruh Nabi Musa bertakun, karena Nabi Musa itu bisa bicara langsung pada Allah. Lalu Musa bertanya, ya Rabb, di mana tempat pulang itu di sorga? Apa kata Allah? Wahai Musa, tempatnya di neraka. Nah, kenapa di neraka? Timbang nilai pahala ibadah 500 tahun itu dengan sebiji matanya. Mana yang lebih berat? Setelah ditimbang, lebih berat nikmat sebiji bola mata, Pak. Sebiji mata ini kita kata ada bayar. Ya, tekor berarti. Kalau tekor, maka tempatnya di neraka. Apa katanya? Ya Musa, kalau tempatku di neraka, sampaikan kepada Rabb, kepada Tuhan. Marah aku burung neraka atau serangan. Jangan lagi kawan masuk ke situ. Karena aku yang ibadah penuh 500 tahun, apalagi kawan yang ibadahnya hanya 10-20 tahun, marah aku burungnya. Ini peduli namanya nih. Ada peduli, marah aku. Biarlah aku yang bertungkuh lusuh, kau tidak usah. Itu namanya empati. Ya, apa kata Musa sampai kepada Tuhan? Maka Allah jawab, ya Musa, tempatnya di sorga. Kenapa? Karena dia masih peduli awan kawan. Peduli awan orang lah. Lain kita kadang Pak, kada peduli awan orang. Marahinya siapa nyuruh hidup. Ini kada peduli nih. Ada orang susah, ya minimal ngadu ke RT. PRT adalah PKH lagi. Apa mana nih? PKH JRT kada ada lagi. Anu beras rastra bang, beras sejahtera adakah? Omongnya itu JRT ada kok. Umpamanya kan, itu berarti RT masih ada empati, punya sifat lembut. Jadi sifat lembut itu harus kita miliki jamaah. Ulun sejak tahun 99 jadi guru sampai hari ini. Nah, berarti sudah 26 tahun. Ini murid ulun dulu nih, jadi guru dah. Ya, jadi guru sudah pegawai lah, udah pakai NIP dah. Alhamdulillah, anak murid barang jadi orang. Nang gurunya kakak ini ya, kada apa-apa aja lah. Nah, artinya apa? Kalau penyarikan
awan murid ni jamaah siswa ni mau kada penyarikan awak dihulutinya. Kalau lupa nyarikan kada baik juga. Gimana caranya? Emang harus bijak. Ya apa menghadapi itu? Ya. Karena guru yang baik adalah guru yang dirindukan oleh siswanya. Dirindukan oleh muridnya, bukan dikotani. Kok ya ayo hati-hati bapak tuh datang. Nah, itu takutan lah. Tapi rindu. Kira-kira adalah muridnya rindu awan sana. Nah, kalau muridnya rindu, siswa itu bagus loh. Berarti sudah ada zauq, sudah ada sifat helman. Ini yang diciptakan guru nih. Ya, ini jamaah yang berbahagia. Ya. Jadi sifat helman masukkan, yang kedua ilman, ilmu. Masukkan ilmu ke dalam hati Nabi, karena Nabi dengan melihat kejadian-kejadian dari Isra dan Mi'raj bisa menyerap, dapat ilmu. Kita sembahyang pun Bu, Pak, pakai ilmu. Bahari ada kisah. Kenapa berkisah nih? Kisahnya nih kawan Bahari nih. Kawan Bahari lawas ke pertemuan. Sekali pertemuan pakai baju koko. Wah, dia kawan alim kawan. Ada jelas lah. Kalau baju koko itu kan alim. Datang ke rumah. Ah, masuknya. Aduh, lawas ke pertemuan nih. Lihat baju-baju koko. Jelas alim dan ya. Baju aja koko deh. Kalau baju preman kan baju jet nih, baju koko. Ya, masuk ke rumah. Sampai ke rumah, orang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan maghrib nih. Apa aja tamu tadi kita sembahyang ke masjid kah, ke rumah kah? Wah, jangan tuan rumah dasar alim nih. Ke masjid. Di tuan rumah kita di rumah aja. Di rumah aja. Mungkin itu di mana ada wudhu, itu di padu sana. Itu kisah Bahari gitu kan. Bahari kan wudhu di sumur aja. Wudhu ke dapur, setelah wudhu jimus seikungan. Seikungan jimus, jadi jangan tuan rumah dasar alim kawan kene wudhu jimus. Ada ya Pak wudhu jimus Mak? Itu tak lalu kayak apa? Wudhu mandi itu ya, kada wudhu. Kalau wudhu kan cuma wajah. Basuh muka, Allahumma baghit wajhi yauma taswaddat wujuh. Yauma taswaddat wujuh, ya Allah putihkan wajahku yang nanti wajah orang banyak hitam. Itu basuh muka dah. Karena Bu, di akhirat kita kadang ngalih kadang mencari kawan. Bila inya rajin sembahyang mau hanya putih. Bila kada tapi hendak sembahyang wudhu kada mau hanya hirang, kayak harang. Hitam legam. Iya deh Ustaz, bujur. Wudhu itulah yang membuat putih. Oh manyauden dahulu putih, manyauden muha. Demi ini kenapa kayak harang tempurung. Dia manyauden ada tahukah aku? Terserah aku wai. Apa mana? Terserah aku wai situ. Oh rupanya umumnya Udin sama ngaran minta maaf lah. Umumnya Udin jarang berwudu, tidak sembahyang. Jangan mau Ustadz kena hirangnya. Aku takutan aja Pak. Takutan kenapa kita kada tahu nih siapa yang kabul. Ya Ustadz kada jaminan tapi bermohon kepada Allah. Ya. Setelah berwudu, basuh muka. Apalagi Bu? Basuh tangan. Allahumma a'tini biyaminih yauma hasaba yasira, ya Allah berikan kitab catatan amalku pada tangan kanan ketika berwudu. Itu dibaca dalam hati. Bahasa Indonesia Banjar kah boleh? Basuh. Yang kiri la uqti kitabi bisyamini wala fi zahri, jangan berikan kitab catatan amalku pada tangan kiri atau dari belakang. Kalau kan kiri yang terima catatan amal atau dari belakang alamat celaka kata Pak. Nauzubillah, berarti rapor kita banyak merah. Jadi pasani tangan nih, jangan ngambil. Kalau nanti ngambil celaka kita. Setelah itu apa lagi? Basuh rambut. Allahumma harim syari wa bashir ala nar, ya Allah haramkan rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Kalau kita minta haramkan, insya Allah tidak disentuh. Kenapa di sini dibasuh jamaah? Karena di sini nanti roh kita dicabut. Di sini masuk roh, di sini pula keluar. Bisa lah roh keluar dari telinga. Banyak mana takutan. Ya, karena Israel itu mencabut nyawa seseorang itu mulai dari ibu jari. Ada lahirnya zikir, ada zikir alhamdulillah, mau ada naik ke mata kaki, ada zikir la ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai di mata kaki ada zikir naik ke lutut, ada lagi zikir naik ke pinggang, ada zikir ke dada, terus sampai ke sini mau dicabut ada zikirnya apa kata malaikat Israel? Ya Rabb, ya Allah.
Tak sanggup aku cabut roh si fulan bin fulan itu. Kenapa? Karena dia selalu menyebut namamu ya Allah. Ya, kalau begitu kata Allah, biarlah rohnya keluar serangan. Ini dia nih, orangnya husnul khotimah, keluar serangan nyawa. Ada sakit, ada nang mata terbencalak, mata terbelalak itu gimana pula? Ini ada dua pengertian. Ada yang melihat sulam jannah, Allah lihatkan waktu meninggal itu tempatnya di surga, ya. Ada yang kesakitan, su'ul khotimah. Kalau yang melihat surga itu, begitu melihat surga terbius, roh pun dicabut. Ini jamaah, roh pun dicabut sehingga tidak merasakan sakit. Yang enak tadi yang keluar serangan tuh. Tapi ini sesuai dengan amal kita, ya. Itu ketika mencabut roh membasuh ini, itu khasiatnya. Kemudian jemaah yang berbahagia, membasuh telinga. Ya Allah, janganlah jadikan telinga kananku ini mendengar bunyi-bunyian surga, dan kiri jangan mendengar huru-hara akhirat. Karena dahsyat akhirat itu jemaah. Takut kita petir saja kita takut. Apalagi hari kiamat yang gelegar, nauzubillah. Di pesan ini, ya, setelah itu basuh kaki. Allahumma sabbit qalbi ala surati yauma tazilu aqdam. Ya Allah, tetapkan kakiku pada jembatan siratal mustaqim yang mana nanti banyak orang yang jatuh. Kita dalam hadis Nabi itu 1000 tahun naik, 1000 tahun naik nih, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun, berapa ribu tahun? 3000 tahun. Ini sesuai dengan amal. Kalau dia ahlus sholah, orang yang sholatnya selalu tepat waktu 5 waktu, dan nyeberang jembatan itu Pak, jangan takutan. Seperti kilat menjelap sampai dah. Ini Nabi yang bilang, ya kalbatul khotib, seperti kilat menyambar. Karena dia ahlus sholah, orang yang sholat. Kalau tidak sholat dia merangkak tuh. Merangkak sampai ke tengahan, gugur, pam, di bawah api neraka jahanam, nauzubillah. Ini yang kita takutkan nih, Bu ya, takut betul kita. Jadi sudah, kita kembali ke cerita tadi. Sudah jimu seikungan, Ustadz tak boleh pulang kisahnya nih. Ya kadang-kadang asik nih Pak, kada ingat lagi pangkalnya. Sudah jimu seikungan, kita sembahyang mana sajadah aja. Ya tuan rumah tadi, ya tamu mana sajadah, mah ya tuan rumah Ustaz alim kawan, cari sajadah. Di rumah kita Bu, kita harus punya sajadah. Rupanya di rumah tuan rumah tadi kada ada sajadah, cuma tikar purun, tikar bahari. Itulah sholat. Ya, ada sajadah rumah kita Bu, ada mukana. Bu, mukana ada punya kan? Minimal 2 kalau datang tamu, 1 untuk tamu. Kami syuting jauh teh beisi mukana. Itu pun betahi kambingan umpama lah sih ibu sini kan ada. Itu la ilaha illallah. Amun baju 2 lemari. Baju nang model baru. Baju nang model apa? Yang bergoyang-goyang apa Bu namanya Bu? Ya, macam-macam model bebinian kita paham kok. Baju sampai 2 lemari, mukanya seuteng juga. Ini kasihan Bu. Ini berarti lebih hubud dunia daripada akhirat. Ada na mukana mahal-mahal. Nah, ini pulang nih terlalu pulang nih. Berapa harga mukana sampai 2 juta. Mau sembahyang tuh kawan kada husuk lagi sembahyang lihat mukana Allah dalam hati mahalnya mukana orang. Ada nang 2 juta, ada yang BC sini 2 juta kok. Terlalu mahal Pak. Terlalu mahalnya sedang-sedang aja. Yang 200, 100 jadian. Mahal banget karena ria sembahyang. Nah, lanjut jamaah ya. Jamaah yang berbahagia. Rupanya tidak punya sajadah. Langsung sembahyang di tikar purun. Hendak sembahyang batu tunjulan. Ujar tuan rumah, karena kau alim, tamu kau haja jadi imam. Jangan tamu jangan, tuan rumah jadi imam. Karena dalam fikih Pak, sholat berjamaah nih. Ini ingatnya sholat berjamaah itu dalam aturan fikih, pertama yang berhak jadi imam itu orang yang faqih. Orang yang faqih itu mengerti hukum. Ya, kalau kadang mengerti hukum, sekalipun qari dia, ahli tilawah dia, belum bisa. Karena dia mengerti kalau salah bisa dia merubah. Gimana cara keluar salat, memutuskan salat. Ini orang yang faqih. Ya, kalau dia faqih, umpama sudah faqih itu mengerti dengan hukum fikih. Yang kedua baru qari. Qari itu bacaannya bagus. Cuma kadang-kadang saya lihat ada orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Belagu ngaji. Itu pandir, masuk ke sudah waktu salat. Nah, itu putus, tidak boleh. Kada boleh berpandir ketika mengaji. Kalau berpandir putus, auzubillah balik. Sama kita makan, putus,
Itu kalau boleh. Ini kadang-kadang berarti kada fakih, nak. Kada fakih. Jadi cari pertama yang fakih, mengerti hukum, yang kedua qari. Yang ketiga yang usianya lebih tua. Kalau sama-sama fakih, sama-sama qari, sama-sama tua, lihat lagi berapa orang anaknya. Si A anaknya 6, si B 6. Siapa yang lebih berhak? Lihat dulu siapa yang duluan pindah ke situ. Belum pindah siapa? Kalau Pak Anwar di Pak Rumah jelas dia berhak nih. Kedingkat lagi lulus dah. Rumah Parak. Ya. Lihat siapa yang duluan pindah. Oh, kebetulan sama-sama pindah ke situ, tak umbai pindah. Lihat di data di kantor lurah sama tahun 2001, ini 2001. Berarti sama-sama berhak. Pakihnya sama, koriknya sama, tuhanya sama, anak sama 6. Pindah tak umbai, apalagi dilihat, lihat siapa yang bininya lebih dari seekor. Ibu-ibu ketahuan lah, memang hukum fikihnya begitu. Oh, si B bininya 2, dia lebih berhak. Ini jangan salah paham lah. Kayaknya ada yang ngebut, aku baru kayaknya bini 2 aja. Kenapa berhak jadi imam? Nah, umpama nih jangan salah paham jemaah. Ya, begitu selektifnya mah menyusun imam, melihat imam. Kadang-kadang ini jamaah kita kini krisis imam. Sulit cari imam itu. Di tempat kami itu kemarin kami kebetulan saya buat SK-kan 10 orang imam. 10 orang. Jadi yang bertahan 4 juga lagi, yang 6-nya kada sanggup. Padahal dia mampu, bagus bacaannya, punya mental, akhlaknya baik, kada sanggup. Tinggal 4. Entahlah di sini berapa orang imam? Hah? Oh, orang sini aja. Dah dibuka Nah, amun itu aja karena jenuh pulang. Apalagi bulan nih dekat puasaan kok ya. Sembahyang sini berapa rakaat tarawih? 20, 3 witir. Amun sudah imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kurang jamaah dah. Yakin lah. Ngapalam sampai sembahyang situ lawas ya. Sembahyang lawas, tapi cari yang imamnya bacaan fasih cepat, kada terlalu cepat, tidak lambat, sedang. 1 jam lah. Kalau tempat kita biasa 1 jam, Al-Huda juga 1 jam dong. Sini umpama 1,5 jam berkurang jamaah dah. Ya dirampingkan, lihat petugas-petugasnya yang bagus. Nah, krisis imam. Kita jadi imam sholat payah Pak. Ngalih mencari imam. Kakanakan ngaji gin gratis ngaji, kadang hendak ngaji duanya. Herannya kita nih. Di masjid kami itu Pak Gunawannya ngaji tilawah gratis. Paling-paling 4-5 hendak kakanakan. Kayak apa nyuruhnya lagi? Di mamai kada boleh pulang, orang tuanya kada pulang nyuruh. Akhirnya nanti kita ada ke masa imam kita susah. Bari ada kisah nih, hendak sembahyang maghrib ya, lihat berjejengukan datang ke imam kadakah belum datang, belum azan kakanakan ini. Lalu azan setelah itu sudah azan kakanakan tadi yang umur SD SMP itu jenguknya lihatnya aha julak nih, ada julak, begitu ada julak kamat langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Amat sudah anak tadi kan. Lihat julak menjenguk, tangkapnya, seretnya. Julak jadi imam. Julak maju jadi imam. Julak tadi jadi imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai 1 rakaat, 2 rakaat tak kantut julak. Cus. Anak tak kantut julak nih. Batal sembahyang Pak. Kantut tuh berbunyi kah, kada berbunyi kah? Batal. Bunyinya kada ada, baunya ada, tetap batal. Kada tahu orang, kita aja merasa batal tuh. Batal Pak. Jadi julak tadi langsung karena sembahyang. Rakaat ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia katakan julak batal sembahyang. Kada. Kenapa kada batal? Pokoknya kada batal. Julak amun kantut tuh julaknya batal. Di kitab apapun nyabat I'anatul Talibin, fikih sunnah yang lebih ringan aja, fikih Sulaiman Rasyid batal kantut. Julak aku kada batal. Jangan anak hebat lagi ini. Julak ini kada batal, sembahyang kantut kada batal. Kenapa kada batal? Karena aku kada baudu. Kada baudu. Kenapa julak kada baudu? Yang memaksa aku menyeret aku kan kalian tadi. Aku kada hendak jadi imam, kalian paksa. Ini namanya julak. Kada bujur aja julak nih. Ya, ini tak bisa jadi imam gini, Pak. Jadi imam-imam kita ya biasanya ada pelatihan imam tuh. Pelatihan imam dilatih jadi imam di Kemenang, di Kesra ada tuh.
paling tidak masjid kita harus punya suku cadang imam. Apalagi Jumat dekat datang petugas Jumat, imam tempatan sudah ada. Kalau kami di sana tuh Bilalnya ada siap, ya sini gitu siap aja nih. Pak Anwar nih biasa di wadah kami nih sejak ada Bini Anom sini banyak kesini sini. Bini Anom lagi soalnya masjid Hanyar. Ada jalan ke sana. Ya alhamdulillah. Enggak maksudnya banyak kesini. Jangan salah paham lah ibu lah. Lah sudah jamaah. Ini ya. Lalu sudah bertunjulan tadi hendak sembahyang, belum juga jadi imam. Akhirnya apa? Terpaksa tamu yang jadi imam. Tamu jadi imam berapa rakaat bantainya sholat maghrib? 20 rakaat. 20 rakaat sembahyang. Rupanya kada bisa aja nang baju koko tadi. Lalu tuan rumah tadi karena merasa panat. Sudah lagi panat dah bapak jagung. Nang tuan rumah kada bisa, tamu kada bisa, tapi bergaya pandai. Ini jamaah kadang-kadang kita itu susahnya dong. Amun gaya sorban ini bisa aja kita. Ya sorban penampilan bisa aja, tapi ilmu kita dong. Tapi insya Allah lah dengan sering mendengar apa kata Rasulullah, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, fala takun khamisan fatahlaka. Jadilah kamu alim, jadi guru. Tidak bisa jadi guru, jadi pelajar. Tidak jadi pelajar, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, jadi pecinta kebaikan. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatahlaka, kau celaka. Alim kada, belajar kada, mendengar kada hendak, awan orang alim, orang baik selalu dimusuhi. Kan begitu tuh. Aku jemur pada melihat itu namanya iya. Lihat orang alim sarik kada ketujuh, padahal kan bakat masing-masing jamaah. Ini contoh saja nih. Sudah ya? Dalam perjalanan Isra Mi'raj kita potong-potong aja Bu ya, sudah 1 jam dan nih. Aku yakin ada yang berham dah. Itu paham dah. Paham dah. Aku mau banyak batuk pampeh lagi. Cuma panitia ada kasihan. Kami sudah mengundang orang penceramah jauh cuma 40 menit. Garunuman kawan 40 menit ya kita lapah begitu. Jauh-jauh diundang 40 menit. Nah, ini pulang salahnya nih. Kada apa-apa lah lebih nih. Kada masalah. Malam ini saya cukup bangga nih jamaah kita ramai. Kami kemarin malam ke-8 di Masjid Pancasila itu jamaah keliling lah ya. Keliling benar ya, mak sadihnya hati. Kenapa maka jamaah sedikit? Pada persiapan 1000-an, Pak, 1000 kantong. 1000 kantong, tapi jamaah sedikit. Kenapa? Mungkin pertama mungkin pondok liburan. Tapi jamaah yang Suraparak ada anak. Ya kenapa tidak banyak? Kalau ini alhamdulillah lah. Nanti Pak Gunawan kalau bisa kita gabung aja lah. Ibu diundang, lakian diundang. Janganlah lakian khusus. Ya bergabung ini lebih banyak lebih bagus. Jadi ibarat orang aruhan tuh Pak, bapala. Tahu Pak bapala Pak? Bapala tuh puas, tapi mun banyak bersisa. Aruhan Bu banyak bersisa tuh kada indah. Saya sering juga berhaul di rumah selamatan apa segala. Kalau pas habis senang hati kita. Esok pagi nukar halau kada apa-apa. Tapi mun banyak bersisa la ilaha illallah sadih. Kenapa orang kada tulak ke rumah Bu? Jadi ustaz ini ngalih Pak. Amun orang baruhan kita dihiaunya. Yang mun kita baruhan ini kada tulak kada. Kenapanya bisa ya baca doa surangnya. La ilaha illallah salah paham tak? Itu penyakit Ustadz Pak Abdurrahman. Ya, orang kenduri kita dipanggilnya. Kita kenduri kita undang dia tidak datang. Ini dia nih. Nang kada indah, maunya samaan lah bergantian. Pak ya, sudah lanjut. Dalam perjalanan Ibu, Nabi dilihatkan tamsil. Perumpamaan Nabi melihat orang yang motong-motong lidah. Ya Jibril, manhaza, siapa itu Jibril? Itulah umatmu, contoh umatmu yang hanya bisa omong doang, dia tidak mengamalkan. Ini jadi ustadz ini ngalihnya nih. Aku takutan mana jadi ustadz nih Pak. Yang ku sampaikan ku amalkan kada. Bila kada awak yang gunting lidah nanti. Awak tidak mengamalkan. Tapi kalau dia mengamalkan, qul man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Katakan ucapan siapa yang lebih mulia daripada orang yang mengajak dia Allah, paling mulia jadi dai, jadi mubalik kalau diamalkan. Tapi muka dia diamalkan, ibu-ibu kada hendak mengundang lagi. Kenapa dia kada diundang? Aku muar dia ustaz. Kenapa? Ini bini 2 pulang. Kada ketujuhnya tuh. Ya, apalagi awak kada mengamalkan, ini susahnya nih.
Itu contoh ustadz. Kalau contoh seorang bapak gitu juga. Suami hanya melarang anak dan istrinya, tapi dia tidak berbuat. Berarti gunting lidah surangan. Tapi ini lebih khusus kepada para khutbah, para mubarik, para ustadz. Hati-hati banget jadi ustadz. Kadang jadi ustadz banyak keungahan. Minum di kedai kopi, berposting nah, teh telur. Canai, nah aku betul. Jamaah nang kada makan melihat ustadz nyamannya pian. Aku nah. Ada boleh jadi ustadz kita harus warak jadi ustadz. Setuju pak? Setuju lah. Kira-kira senang lah mendengahi ustadz terus. Senang lah. Kada sadap jadi ustadz, jangan keungahan jadi ustadz. Biasa saja. Nah, sudah. Nabi melihat tamsil, Bu. Orang yang memukul-mukul kepala, pukul pecah. Bagus. Pukul lagi pecah. Bagus. Siapa itu Jibril? Itulah contoh umatmu yang tidak mau sembahyang. Tidak mau sujud kepada Allah. Kita nanti yang pertama diperiksa tentang sholat, Pak. Ustadz kah, kada ustadz kah? Allah periksa mana sembahyangmu waktu hidup. Wahai orang sugih, sini. Mana pahala sholat waktu hidup? Dia orang sugih, kita sholat sembahyang. Aku sibuk ngurus harta, toko, rumah, pompong, bot, mobil, macam-macam. Kada sholat sembahyang. Apakah diterima ala sabdullah? Tidak. Allah berhujah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, tetap sembahyang. Ini dia. Kita hanya bisa penggiling tebu, nah. Sembahyang lagi. La ilaha illallah. Kadang kada sadar kita balik. Kita kada sadar. Pada sembah dunia ini sampai di mana lah. Paling-paling umur 80. Ulun dan ini tuha aja, termasuk tuha aja dah. Disadari wujud di orang tuha bahari. Kita makin ke tuha makin berlama awak. Ya, makan nang karas gigi kita tahan lagi. Mau lihat nang jauh maminan duit tuh. Jauh udah mulai dah. Entahlah bapak masih utuh nih. Alhamdulillah. Ya apalagi berjalan tuh kadang mulai asam urat dah. Ada hingkat juga mau tak mau lah lama merasakan muda dulu. Ustaz mulailah kesamutan nah. Mulai dah. Ini kan ada hingkat kita. Memang umat Rasulullah ini paling tinggi kita Nabi umatku tuh 63 atau 70. Sebenarnya kalau 70 7 tahun bonusnya, Bu. 63 juga kita rumusnya. Kalau 63 separuh dari 63 berarti 31,5 zuhur. Umur 31,5 itu zuhur tuh. Kalau sudah umurnya 50 udah masuk asar dah. Asar. Kalau sudah 60 itu parak maghrib. Anak adat tuh. Tapi Pak RT andom lagi lah ya Pak RT. Sampai ke zuhur dah RT, paling zuhur hanya andom lagi RT. Ya, saya sudah lewat asar dah. Kadang-kadang hayaan, Bu. Pak, orang pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan dengan usia 40, awak 50 lebih. Ya Allah. Takutan mana kita. Tapi bagaimanapun tetap kita hadapi itu. Ya, ini jamaah. Tidak mau sholat, mukul kepala. Kenapa kita tidak mau sholat? Memang iblis itu menekan kita. Kata iblis, aku akan goda anak cucu Adam untuk 4 penjuru. Ini nih. Dari depan, min baina aidihim, di hadapan. Hadapannya apa, Bu? Godaan Bapak Ibu? Dunia, harta, tahta, wanita. Harta cari duit, begawi, cari duit itu dunia dah. Tahta kedudukan, amun kita kedudukan bagus, semuanya orang aku bubuhan. Bujur lah, Pak. Itu bubuhan ke tak ada. Nanggot dari PR lah. Kadang anggota DPR lagi, kada bubuhan lagi. Tahta. Kemudian yang ketiga wanita, dunia itu wanita. Kira-kira aku bertakun nih bapak-bapak mau banyak duit, cita-citanya apa Pak? Nang sebelah kanan. Oh jemaah, ada yang jawab, jaga dewa ini ada ibu kita. Mau banyak duit apa cita-cita Pak? Yang grup Simtud Durar apa cita-cita mau banyak duit? Hah? Apa aja? Nah, ini ada begini, bapak sebelah sini apa kira-kira pilih? Mau banyak duit? Dia bertakun lah, ibu jangan sarik lah. Tanya apa Pak? Apa kehendak? Dan jawaban bujur nih. Kalau sebelah Ustadz nih, apa kira-kira kau banyak duit Ustadz cita-cita? Naik haji, wah iyalah bujur. Banyak duit naik haji orang dahulu kayak itu juga. Ada orang sugih ya naik haji karena sugih tadi karena mungkin bini saikong, bini 2. Yang saikong namanya Tukiyem orang Jawa, bini Tuha, bini Anum Hasanah orang Banjar. 2 bini bawa tawaf keliling Ka'bah. Apa yang dibaca doang? Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang 3 kali, sanang hasanah onde mande je orang mina rancak bana udah ka awak kau. Sanang hati bini hasanah, tapi yang tukiyem rapat gigi dah. Itu kuyem berkebun berladang sama aku, bekerja sama aku, tapi hasanah tolong disebut nih. Putaran keempat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cup, hantak. Oh, kenapa dek? Abang dari tadi hasanah lalu disebut. Aku so istrimu yang tua ini sebutlah bang. Iyalah kalau kayak itu. Yang kelima, Rabbana atina fid dunya tuqiyam wa fil akhirati tuqiyam wa qina azabannar. Sanang hati tuqiyam ya tuh bang, gitu bang sama. Ini contohnya putaran ke-7 masih tuqiyam, polisi dekat Ka'bah itu ada. Cobalah kalau tawaf itu sudah dekat. Ujar kawan, kita harus mencium Hajar Aswad jago, jangan coba-coba terpelanting wah halus. Ya, jauh tuh. Jadi begitu tersebut Rabbana atina fid dunya tuqiyam, tangkap polisi Arab, tangkap babak belur kena pukuli. Rencana bulik jadi haji mabrur, akhirnya pulang jadi haji babak belur. Karena merubah doa. Ini contoh aja nih, Bang. Contoh aja, tapi amun ke sana tuh 4 aja mau tahu apa yang dibacanya. Karena putaran pertama lain, kedua lain, ketiga sampai ke-7 lain-lain bacaannya. Ini karena tadi kadada ilmu orang sugih tadi ya bantainya aja pukul rata aja. Sudah jemaah. Tidak mau salat. Kalau tidak mau salat jemaah itu resikonya. Masalakakum fis sakar, kata Allah, kenapa kau masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak sembahyang. Kadang kita nolong istri tak bisa nolong suami, suami juga tidak bisa menolong istri, sebaliknya yang bisa hanya kita masing-masing. La yang pohon malu ala banun illa man Allah biqalbin salim. Tidak berguna harta dan anak-anak kecuali dengan ketaatan kepada Allah, iman itulah. Ya selesai. Sampai di kita potong aja jam dah sejam lebih dah. Sedikit lah minta izin lah. Nang asam urat minta dihalalkan aja. Sampai di Masjid Aqsa sembahyang sunnah, Nabi jadi imam. Sudah sembahyang sunnah, lalu hidangkan kepada Rasulullah 3 macam minuman. 1 air susu, di sini air arak, yang ketiga air putih. Maka Rasulullah mengambil air susu. Bismillahirrahmanirrahim. Curang Ustaz ini. Minum serangan, minum Pak, silakan. Apa kata Jibril? Sadaqta Muhammad, betul Muhammad, kau pilih susu. Andaikan kau pilih arak, umatmu jadi pemabuk berataan. Sekarang tidak milih arak pun banyak Pak, orang jual sabu-sabu, ekstase, ada yang ngelem macam-macam kelakuan orang, ada yang pil bercampur pelan, akhirnya kada bangun lagi kuring mati. Andaikan kau pilih air putih, umatmu jadi hubud dunia, cinta dunia banget. Nah, saya tanya Bu, kalau ibu-ibu suruh pilih 1 air, 1 madu, 1 racun. 1 madu, 1 racun. Kira-kira ibu mau di madu atau di racun? Oh jamaah. Oi. Pilih mana Bu? Pilih madu. Alhamdulillah. Bagus di madu pada racun, mati. Nang laki mendengar nek. Hati-hatilah. Siapa yang bilang tadi? Oh jamaah. Hati-hati. Boleh kena tuntutnya nek. Tadi dah tidak di madu aja. Ngaku depan ustaz tadi di masjid, kena paham. Ini contoh saja. Ya. Setelah itu Nabi naik ke Sulam Jannah. Tangga menuju surga itu Sulam Jannah namanya. Seperti lift. Kalau naik lift, Pak, panat sudah. Mama kita naik 13 tekan 13 sampai sana tak. Jadi ada kawan ulun dulu salah picik. Tapi picik ke 50 sasat. Nah, apalah kada boleh bilang tapi picik 50 naik ke atas. Sibuk mencari la ilaha illallah. Jadi mau naik lift itu hati-hati pemilihan kan. Istilahnya kalau naik lift itu lihat tekannya. Kalau eskalator kan segini aja sudah. Jadi kalau Mekah Madinah itu ada lagi naik tangga mantah. Pokoknya kita manja batasnya. Naik lift aja eskalator salah-salah sandal tak kapit. Malu biasa di kabun kan. Biasa bersandal tak kapit, sandal kok kuriak. Aduh, tolongi umpama nih. Tapi di sana istimewa kita. Ya indah. Rasanya hendak lagi duitnya kalau ada duitnya hendak lagi sampai. Mudah-mudahan lah Pak. Mudah-mudahan lah. Cuma kita berniat udah ada rezeki, mudahan Allah panggil ke Mekah Madinah. Itu harapan kita. Amun kada haji, umrah barang. Aku haji aja, jangan kayak itu. Amun umur sampai umrah jadian. Nah sudah.
Sampai langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, apa kata Ibrahim? Ya Muhammad, suruh umatmu itu banyak-banyak menanam tanaman surga. Karena kalau kita masuk surga tidak ada tanaman, sama dengan lahan kosong. Apa tanaman surga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini mudah dibacaan, berat dalam timbangan. Bacanya mudah, tapi kadang-kadang kita abai. Ya abai. Abai itu apa? Kadang hendak basah bibir mengucapkan itu. Di jamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah langit ketujuh menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, Allah perintahkan sholat 50 waktu. Turun sampai ke langit ke-6, kata Musa, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, sholat 50 waktu. Rasulullah Muhammad 50 itu banyak, umatku satu saja. Kada sembahyang apalagi 50 umatmu harus. Minta keringanan, lagi naik. Padahal Allah turun 5, naik lagi turun 5 sampai 9 kali naik. 9 kali 5 45. Andaikan naik yang ke-10, kada sembahyang lagi kita. Habis. Tapi 5 itulah sampai hari ini jamaah. Yang 5 waktu ini apa kata Rasulullah? As-shalah miftahul jannah. Sembahyang itu kunci pembuka surga. Kalau hendak masuk surga sembahyang. Kalau kada sembahyang, kada hingkat buka surga. Kuncinya kada ada. Ketika Nabi Isra Mi'raj mau masuk ke pintu surga tidak bisa masuk. Kenapa? Kata Jibril, baca Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mim pertama mengalir air susu, langsung ke bawah surga. Mim kedua air arak. Mim ketiga air madu yang siap diminum. Orang yang minum arak di dunia tidak minum lagi arak di akhirat. Makanya di dunia diharamkan minum arak kepada kita karena di akhirat disediakan. Yang air madu, siapa yang banyak berselawat di bulan Rajab ibu-ibu, siaplah nanti minum telaga Kausar. Apa doa bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballaghna Ramadan. Banyak-banyak baca ini. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini harapan kita. Siap Bu sampai ke Ramadan Bu? Siap salat tarawih. Biasa berapa sab sini Sa? Hari pertama sama banyak sana banyak. Al-Huda aja ramai Pak Ustaz ya. Hari pertama tuh ulun jadul Al-Huda malam ke-24 mak jauhnya juga kan apa-apa lah. Makin ke hujung makin pahalanya makin ganal. Kadang-kadang Ustaz minta jadwal tuh di awal-awal pertama aja. Aku aja malam ke-7 aja. Matiku nak pertama aja deh. Ikuti selera anu aja, selera panitia. Nak malam keberapa kah? Sama aja pahalanya. Jangan berpilih. Malam ke-20 kah? 28 kah? 29 kah? 30 kah? Sama pahalanya. Ibu ya. Jadi kita siap-siap menyambut Ramadan dengan pembekalan di bulan Rajab ini. Kita semangat ibadah di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan, bonus untuk umat Muhammad apa? Ramadan syahrul ummati, kata Rasulullah, Ramadan bulan umatku. Orang yang baca 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya 10 kebaikan di luar wudhu. Kalau berwudhu, 15 kebaikan. Kalau dalam salat, 25 kebaikan. Satu kebaikan, ukuran satu kebaikan itu untuk makan setahun dunia kan habis. Jadi apa yang kita makan, pahala kita lah nanti. Karena ada 4 jamaah yang mulia, Nabi yang masih bujangan sampai hari ini. Pertama Nabi Ilyas, kada bini kita tak. Jadi mau ada lelaki yang kada kawin, 4 Nabi Ilyas mungkin tak. Yang kedua Nabi Musa. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa tuh bujang umur 33 diangkat ke langit sampai hari ini. Apa dimakannya sana? Allah Maha Kuasa. Jangan berpikir buhuma di langit kada gitu. Allah Maha Kuasa. Yang ketiga Nabi Yahya. Itu kada bini kita tahu. Yang keempat Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Nabi Khidir? Ketika di lewat satu kampung ada orang meninggal, dibukanya tutup kepala, cucuknya telinga, tembus tutupnya Nabiullah Khidir. Kenapa ini dilakukan? Jangan bertakun presiden. Nabi Khidir itu tinggi ilmunya tuh.
Jalan satu kampung ada orang meninggal, buka tutup kepala, cucuk lagi sampai ke tangan. Ya, kabut ya, ya Nabi Khidir, kenapa dilakukan ini? Jangan bertakun Presiden. Yang ketiga ketemu lagi orang meninggal, cucuk, ada tambus. Jadi pertama tambus, kedua ke tangan, ketiga kada masuk. Kalau saya tanya bapak yang sebelah sini pilih nomor berapa pak? 1, 2 atau 3? Kayak pemilu kali ya. Ada bapak pilih nomor berapa pak? Kalau yang grup SIM tuturan nomor berapa pilih? Nomor? Sambat aja kalau bayar kada. Nah, nomor berapa? Nomor 3. Iyalah nomor 3. Kalau bapak situ nomor berapa pak? Nomor 1. Alhamdulillah. Kalau ibu nomor berapa bu? Nomor 3 juga. Nah, ini lagi giliran Ustaz lagi nih. Ustaz Abdurrahman nomor berapa kira pilih? Jadi nomor berapa pak? Bapak agaknya nomor 1. Nah, lalu setelah itu apa kata Nabi Khidir? Orang pertama yang saya tusuk tembus tuh, itu orang yang dengar ceramah masuk kanan keluar kiri. Anu apa saudara? Yang tersinggung ya, ini Nabi Khidirnya bilang tadi kanan keluar kiri. Yang pilih nomor 3 tadi tusuk tak tembus itu orang yang tidak mau mendengar nasihat, tidak mau dengar ceramah, kayak ada nak tunggi terkait pak. Oh 3. Maaf ya, Nabi Khidirnya apa nih? Yang nomor 2 ibu-ibu pilih nomor 2 tadi, itulah orang yang dengar nasihat, dengar ceramah, masuk telinga kanan, stop diamalkan. Ya ibu-ibu, terima kasih bu. Oh bu, masih ya, yang seperti itu. Ini Nabi Khidir bilang nih. Jangan pula tersinggung Ustaz jebaknya pula aku katanya kan. Tidak, ini contoh saja. Begitu ya contohnya. Jadi kita amalkan Pak. Hari ini dengan sholat, dengan Isra Mi'raj berarti kita peringati sholat. Jangan lagi kada sembahyang. Aku umur segini ini, kedua ini kada sembahyang. Umpama taguring subuh tebangun pas dah siang. Ambil wudhu, istinja, ambil wudhu, kada sholat. Bayar. Dibayar. Jangan pemutihan, jangan. Oh ya, kalau ibu-ibu datang haid, datang tamu kada sembahyang tuh rusak, tidak masalah. Kada sembahyang kada apa-apa, cuma pastikan kalau dia sudah bersih maghrib, mandi, sholat isyanya wajib sudah. Jangan isuk ke subuh baru sholat. Kadang-kadang ibu-ibu itu salah gitu. Aku udah anu aja isuk aja sembahyang, ini sudah kena nih. Ya, itu etika dalam aturan ibadah. Itu saja barangkali. Banyak maaf, kalaupun capek Pak, kesamutan batis, minta halal minta ridha. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Kalaupun salah, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada panitia, Pak Ustadz Ridwan dan perangkat seluruhnya, ketua masjid, pengurus masjid, dan para alim ulama, para ustadz dan guru, tokoh masyarakat RT RW, dan seluruh kita. Terima kasih atas kehadiran kita. Semoga ini menjadi amal ibadah kita. Kalaupun kita sakit, Allah sehatkan dari sakit. Amin. Kalaupun kita ada kesusahan hidup, Allah lapangkan, jauhkan dari susah. Dengan majelis ini Allah ridai kita, Allah panjangkan umur kita untuk ibadah ke tahun-tahun mendatang. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.